Oke, kemudian kita masuk dalam proses kategorisasi. Proses kategorisasi di sini eh, itu merupakan hal yang sifatnya universal eh, bagi seluruh manusia. Nah, jadi salah satu proses mental dasar yang ada dalam manusia itu bagaimana kemudian manusia bisa mengelompokkan hal-hal menjadi satu kategori. Nah, itu biasa disebut kategorisasi. Nah, macam-macam modelnya, macam-macam bentuknya. Misalnya individu kemudian mengelompokkan atau mengkategorisasikan eh, sesuatu itu bisa berdasarkan karakteristiknya, bisa berdasarkan kesamaannya, bisa berdasarkan kegunaan atau fungsinya, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya, kategorisasi. Nah, kemudian fungsinya apa? Fungsinya itu membantu manusia untuk menyaring stimulus yang sifatnya kompleks menjadi simple. Itu membantu manusia untuk menyaring stimulus yang kompleks tadi, yang kita temui, yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dijadikan lebih simple, mungkin dalam bentuk rules, dalam bentuk guideline, dalam berperilaku, dalam menentukan sikap, hingga dalam mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam proses kategorisasi dan budaya, hubungannya bahwa ada proses kategorisasi yang sifatnya universal di semua budaya. Nah, misalnya apa? Misalnya itu eh, ekspresi wajah. Ekspresi wajah kemudian digunakan sebagai eh, pembacaan kita terhadap emosi dasar seseorang. Nah, kayak begitu. Nah, itu kan ekspresi wajah sebenarnya kompleks. Misalnya orang marah itu ada beberapa otot yang bergerak di wajah kita, dari otot pipi, otot pelipis, dan segala macam-macam ya, ada banyak, itu kompleks. Tapi kemudian itu dikategorisasikan, oh kalau begini bentuknya berarti orang ini sedang marah, kayak gitu. Emosi-emosi dasar, oh kalau begini bentuknya berarti orang ini sedang sedih, kalau begini bentuknya berarti orang ini sedang takut, kaget, jijik, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu em, kategori yang muncul sebagai hal yang universitas di seluruh budaya, yang muncul sebagai hal yang universal di seluruh budaya. Nah, seperti itu ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, meskipun proses kategorisasi itu eh, adalah proses yang sifatnya universal, tapi cara individu dalam mengelompokkan sesuatu biasanya berbeda antara budaya satu dengan yang lainnya. Jadi ceritanya gini, ada model atau proses kategorisasi yang sifatnya universal, yang berlaku di hampir seluruh budaya yang ada di Indonesia, di daerah manapun. Kayak tadi, ekspresi emosi. Orang marah, model mukanya seperti ini. Nah, itu sama halnya dengan di Amerika, marah juga seperti itu. Di Indonesia seperti itu juga model mukanya kalau marah, dan lain-lain sebagainya. Itu yang general. Tapi ada juga yang sifatnya dipengaruhi oleh budaya, spesifik di budaya itu sendiri. Hanya ada di budaya itu sendiri, tidak berlaku di budaya budaya-budaya yang lain, seperti itu. Contohnya misalnya ada satu penelitian di mana eh, ada dua kelompok. Kelompok pertama anak Amerika dan kelompok kedua anak Asia. Nah, eh, kedua kelompok ini diminta untuk mengambil 3 benda sebelum ke sekolah.
Nah, kelompok pertama yang notabene anak Amerika, mereka kemudian mengambil 3 benda berdasarkan karakteristik yang sama. Sedangkan anak Asia, mereka mengambil 3 benda berdasarkan fungsi yang sama. Jadi beda ya. Nah, kelihatan perbedaannya di situ. Ketika anak Amerika cenderung mengambil atau memilih barang berdasarkan karakteristiknya, kemudian di kelompok kedua anak Asia cenderung mengambil barang berdasarkan fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, makanya walaupun kembali lagi saya jelaskan, walaupun proses kategorisasi itu merupakan proses psikologis yang universal, dan memang ada proses kategorisasi yang sifatnya universal, namun ada juga beberapa yang sifatnya berbeda. Cara individu dalam mengelompokkan sesuatu itu bisa jadi berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Nah, itu untuk proses kategorisasi.